Bab 1121 Han Tianlong. Tuan Cao, kamu menjadi semakin sulit diatur. Kamu bahkan tidak mengetuk pintu. Han Tianlong sangat tidak puas dengan kinerja bawahannya, tapi kemudian dia melihat Leng Qingqiu dan Huang Xiaomei memasuki pintu, dan miliknya mata tiba-tiba menyala. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, membawa kembali dua wanita cantik dengan begitu cepat. Mendengar apa yang dia katakan, He Suang-Suang juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu, ingin melihat orang-orang malang yang bernasib sama dengannya. Tetapi ketika dia melihat wajah yang dia pikirkan siang dan malam, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia tidak percaya itu benar apapun yang terjadi. Dia baru saja membayangkan Ye Bufan akan datang untuk menyelamatkannya, tapi ini adalah istana Raja Naga, tempat yang sangat aneh. Bagaimana dia menemukannya? Xiao Fan, apakah itu benar-benar kamu? He Suang-Suang bertanya dengan berlinang air mata. Sekarang titik akupuntur telah tersegel, saya ingin mencubit diri saya sendiri untuk melihat apakah saya sedang bermimpi. Ini aku. Ye Bufan melangkah maju dan langsung memeluk He Suang-Suang ke dalam pelukannya. Energi sejatinya beredar dan membuka semua titik akupuntur yang tertutup di tubuhnya. Suang-Suang, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak terluka? Kedua orang itu bertemu lagi di tempat seperti itu setelah lama absen, dan masing-masing dari mereka memiliki pikiran yang tidak dapat dikendalikan. Xiao Fan, bagus, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Hei, Suang-Suang memeluk Ye Bufan erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia takut dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Wah, kamu sedang mencari kematian. Han Tianlong tertegun pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat marah. He Suang-Suang telah dianggap sebagai wanitanya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain terlibat? Dalam kemarahan, dia mengangkat tangannya dan meninju kepala Ye Bufan. Dia ingin melakukannya hancurkan kepala orang ini. Begitu dia bergerak, bayangan putih muncul di depan matanya. Leng Qingqiu menghalangi jalan dan meninjunya. Membuat ledakan keras kekuatan yang luar biasa. Aliran udara yang deras menyapu, langsung merobek bangunan bambu menjadi beberapa bagian. Terjadi ledakan keras, dan bangunan bambu itu runtuh. Ye Bufan melindungi He Suang-Suang, dan Leng Qingqiu sadar dan membawanya pergi. Hall Master Cao yang malang diabaikan sama sekali. Dia tersapu oleh aliran udara yang keras selama lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk darah muncrat tertarik. Karena perhatian orang lain, orang-orang di pulau itu datang untuk menonton, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Ye Bufan dan yang lainnya berdiri berdampingan, mereka semua terkejut. Dibawa kembali, Anda berani datang ke aliansi Tianlong untuk menimbulkan masalah. Apakah karena Anda merasa berumur panjang? Petik 2. Ya, sudah lama kita tidak melihat pendatang baru menimbulkan masalah di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, apakah dia masih bisa lebih kuat dari pemimpinnya? Petik 2. Rumah bambu pemimpin sebenarnya dibongkar. Para pendatang baru ini sengsara. Ini bukan dunia luar. Tidak ada perlindungan hukum sama sekali. Saya khawatir mereka akan dibuang ke danau untuk memberi makan ikan. Orang-orang ini ada yang berbisik satu sama lain. Ada yang berkomentar, ada yang mengejek, ada yang bersimpati, dan ada yang hanya menonton pertunjukan. Singkatnya, tidak ada yang menganggap tinggi Ye Bufan dan yang lainnya peringkat Shenlong, dan kesan yang dia tinggalkan pada mereka terlalu kuat. Han Tianlong berdiri di sana dengan penuh kejutan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya juga berada di tahap tengah peringkat surga tidak kalah dengan dia dalam hal kultivasi. Kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan yang sedang memegang He Suang-Suang, dan amarahnya kembali meningkat. Petik 2. Siapa aku? Akulah yang menginginkan hidupmu. Ye Bufan tampak muram. Jika dia datang selangkah kemudian, nasib He Suang-Suang bisa dibayangkan, yang membuatnya penuh dengan niat membunuh terhadap orang di depannya. Sungguh anak yang sombong, apakah kamu berani melawanku? Dia pertarungan yang adil. Meskipun Han Tianlong terlihat sangat kasar, dia sebenarnya sangat licik di dalam hatinya. Menurutnya, jika dia menghadapi Leng Qingqiu, pada dasarnya hasilnya akan imbang, tanpa keuntungan sama sekali.
Tapi pemuda di depannya berbeda, dia sama sekali tidak terlihat seperti master. Selama dia memakai topi duel dan tidak ada orang lain yang bisa ikut campur, dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Di istana Raja Naga ini, selama pria ini terbunuh, saya yakin wanita lain tidak akan bisa membuat gelombang apapun, dan pada akhirnya mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Sedangkan untuk anak buahnya, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan mereka. Pertama, yang terkuat di antara orang-orang itu, yang berada di alam Dzogchen tingkat bumi, bukanlah tandingan para master tingkat surga. Kedua, dia juga perlu membangun citra yang kuat sebagai pemimpin aliansinya. Pertempuran yang menentukan. Oke, Ye Bufan setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, tempat ini terlalu aneh. Jika seseorang meninggal, orang baru akan segera datang. Dia menyerahkan He Suang-Suang kepada Leng Qingqiu, dan kemudian melangkah menuju Han Tianlong. Melihat pendatang baru ini sangat ingin melakukan pertempuran yang menentukan dengan pemimpin aliansi, yang lain mundur satu demi satu, takut Qi Yu akan terluka. Bukankah orang ini sedang mencari kematian? Seorang pendatang baru seharusnya memiliki sikap pendatang baru, tapi dia bahkan berani memprovokasi pemimpinnya. Pendatang baru tidak tahu seberapa kuat pemimpin kita. Dia adalah master dalam peringkat naga, meskipun dia yang terakhir. Tapi dia juga berada di peringkat Shenlong. Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa dipertahankan orang ini di bawah pemimpin aliansi? Dan dia akan dibunuh dengan tamparan. Mereka yang menyombongkan kemalangannya adalah Han Han. Beberapa bawahan langsung Tianlong berdiri diam di samping, mata mereka penuh kekhawatiran. Mereka juga merupakan pendatang baru yang tertindas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun di bawah kekuasaan aliansi Tianlong, dan hanya bisa diam-diam berdoa untuk pendatang baru ini di dalam hati mereka. Nak, pergilah ke neraka. Melihat pemuda ini benar-benar tertipu untuk melawannya, kilatan kebanggaan melintas di mata Han Tianlong, dan dia tiba-tiba meninju. Menurut idenya, dia harus bertindak cepat dan tidak boleh membiarkan wanita berbaju putih itu sadar, jika tidak maka penyelesaiannya tidak akan mudah. Melihat pukulan yang mengejutkan ini, semua orang dengan suara bulat mengira bahwa pemuda ini telah tamat. Ye Bufan memasang ekspresi tegas di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius pukulan itu sama sekali. Melihat Han Tianlong semakin dekat, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparnya. Dengan keras, Han Tianlong tiba-tiba terbang, 10 kali lebih cepat daripada saat dia datang. Seluruh penonton terkejut. Semua orang membuka mulut karena terkejut. Semua orang berpikir bahwa pemimpin aliansi dapat mengalahkan pendatang baru ini dengan satu gerakan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan langsung dibunuh olehnya dan ditepis seperti lalat. Orang yang paling terkejut adalah Han Tianlong, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan menjadi ahli dalam berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya meminta bawahan saya untuk menyerang, daripada bergegas maju seperti orang bodoh dan disiksa. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Saat ini, dadanya terasa bersemangat, dan seteguk darah muncrat. Mimpi buruk belum berakhir. Ye Bufan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia mengejarnya seperti bayangan, meraih pergelangan kakinya, melemparkannya ke tanah dengan keras, lalu menginjaknya. Terdengar bunyi klik, tulang dada patah, dan kaki Han Tianlong diinjak, menyebabkan seteguk darah lagi muncrat. Merasakan niat membunuh Ye Bufan, dia berteriak ngeri, "Wah, kamu tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhmu." Ye Bufan mencibir, "Setiap orang yang datang ke sini pada awalnya adalah orang yang dalam kesusahan, tapi kamu hanya karena kamu punya kekuatan, kamu menghina pendatang baru dan menindas pria dan wanita. Mengapa bajingan sepertimu tidak bisa membunuhmu?" Bab 1122 Rumah Batu. Adikku Han Tianhu telah memperoleh warisan istana Tianbao. Jika kamu berani menyentuhku, saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Han Tianlong berteriak histeris itu, warisan dan pelepasan setidaknya merupakan tingkat kesempurnaan surgawi. Turun ke bawah dan tunggu saudaramu dulu. Aku akan mengirimnya untuk menemuimu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia turun dengan kakinya. Terdengar bunyi klik, dan mata Han Tianlong langsung melebar, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Hingga saat-saat terakhir,
dia tidak tahu kenapa pendatang baru ini berani membunuhnya. Semua penonton ketakutan. Mereka tidak menyangka pemimpin aliansi Tianlong akan diinjak-injak sampai mati seperti ini. Ye Bufan menendang tubuh Han Tianlong dan melihat kembali semua orang yang hadir. Mulai hari ini, pulau ini milikku, dan aliansi Tianlong secara resmi dibubarkan. Kamu bebas pergi atau tinggal, tapi aku ingin menekankan satu hal. Selama aku di sini di masa depan, kamu menang, jangan biarkan pendatang baru menindas. Jika itu terjadi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Semua orang yang hadir saling memandang. Meskipun mereka semua adalah anggota aliansi Tianlong, kebanyakan dari mereka dipaksa. Bahkan mereka yang menjadi sukarelawan mengandalkan kekuatan aliansi Tianlong untuk berpura-pura menjadi kuat, dan tidak memiliki banyak loyalitas. Begitu Han Tianlong meninggal, orang-orang ini segera jatuh dan berpencar. Beberapa orang awalnya ingin tinggal di sini, tetapi setelah memikirkannya, mereka pergi dari sini untuk sementara karena takut Han Tianhu akan salah mengira bahwa dia telah berlindung dengan orang di depannya setelah dia keluar dari pengasingan, yang akan menimbulkan masalah. Dalam waktu singkat, semua orang di pulau itu hilang. Pada akhirnya, hanya tersisa seorang pemuda berusia 20-an, berdiri dengan takut-takut di sampingnya. Kenapa kamu tidak pergi? Ye Bufan menatapnya dan berkata, saudaraku, terima kasih telah membunuh Han Tianlong dan membalaskan dendam saudaraku. Pemuda itu berkata dan berlutut di depan Ye Bufan, tersedak isak tangis dan tangisan. Bangun! Ye Bufan melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyeret pemuda itu ke atas. Siapa namamu, dan apa yang terjadi dengan kakakmu? Saudaraku, namaku Zhao Gang, dan nama kakakku adalah Zhao Liang. Kami berdua bersaudara datang ke Istana Raja Naga 3 bulan lalu. Kakakku baru berusia 16 tahun, tua. Suatu kali saya sangat lapar, jadi saya pergi ke pemimpin aliansi untuk mencuri makanan. Tetapi ketika dia mengetahuinya, dia memukuli saya sampai mati dan melemparkan saya ke sungai untuk memberi makan ikan. Zhao Gang tersedak dan menangis lagi ketika dia mengatakan ini. Ye Bufan menepuk pundaknya, oke, semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, Han Tianlong memiliki adik laki-laki bernama Han Tianhu. Dan pria itu bahkan lebih buruk daripada Han Tianlong, dia kejam dan sangat kuat. Dia juga telah mendapatkan warisan istana Tianbao kali ini. Kamu harus berhati-hati. Dia pasti akan membalas dendam padamu setelah dia keluar. Tangani sendiri. Tanpa terlalu memperhatikan, Zhao Gang berkata dengan penuh semangat, saudaraku, kamu harus berhati-hati. Han Tianhu tidak sendirian. Di antara 4 penjaga naga, pelindung salju. Tetaplah saudara angkatnya. Dia pasti akan membantu ketika waktunya tiba. Petik 2. Ye Bufan masih baru di sini dan tidak tahu banyak tentang hal-hal di sini. Dia perlu mendapatkan lebih banyak informasi agar dia bisa mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Jangan cemas, ayo bicara pelan-pelan. Dia menarik Zhao Gang untuk duduk, lalu mengundang He Suang-Suang dan yang lainnya untuk datang makan. Ye Bufan mengeluarkan banyak makanan dari ring penyimpanan, mengangkat tangannya dan menyerahkan kaki ayam goreng. Zhao Gang mengambil kaki ayam goreng dan sangat bersemangat, lalu memakannya dengan suapan besar. Awalnya ini adalah makanan yang sangat familiar, tapi saya sudah lama tidak memakannya sejak saya datang ke Istana Raja Naga. Ye Bufan bertanya, apa yang kamu makan di hari kerja? Pergi memancing di danau dan memetik buah-buahan liar. Zhao Gang menjawab sambil makan. Ye Bufan dan yang lainnya mengobrol sambil makan dan mendapat banyak informasi dari Zhao Gang. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke rumah batu di sebelahnya dan berkata, di mana tempat itu? Mengapa kamu tidak melihat ada orang yang tinggal di sana? Zhao Gang menjelaskan, itu untuk latihan retret. Ada sebuah ruangan di pulau ini sebelumnya, dan kecepatan kultivasi di dalamnya sangat cepat. Terlebih lagi, ruangan batu itu sangat istimewa. Selama seseorang memasuki retret, tidak ada seorang pun dari di luar bisa mengganggunya, apalagi masuk. Dia hanya bisa menunggu selama 3 hari. Keluar. Sangat kuat, bahkan yang kuat di daftar naga pun tidak bisa memecahkannya. Tidak. Zhao Gang berkata,
Ada 18 rumah batu ini di setiap pulau. Saya mendengar bahwa semua orang kuat di daftar Shenlong telah mencobanya, tetapi belum ada yang mampu menembus penghalang pertahanan rumah batu. Ini bukankah mungkin untuk bersembunyi di dalamnya selama sisa hidupmu? Bukan itu. Waktu perlindungan penghalang itu adalah 3 hari. Setelah 3 hari, penghalang itu akan hilang dan terbuka secara otomatis efek pertahanan. Ini cukup. Masih ada 3 hari hingga warisan berikutnya dimulai. Sedikit lagi, Ye Bufan mencoba menggunakan waktu ini untuk membuat terobosan. Baru saja dia khawatir menemukan tempat yang aman, jadi rumah batu ini tampak sempurna. Setelah mengobrol sebentar dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang situasi di Istana Naga, Ye Bufan memberi Zhao Gang makanan dan memintanya untuk mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu dan kemudian muncul setelah dia berurusan dengan Han Tianhu. Jika tidak, dia akan melakukannya, mudah terlibat. Saya tahu, Saudara Ye. Zhao Gang membungkuk lagi untuk berterima kasih padanya, dan kemudian buru-buru meninggalkan Pulau Tiansha. Setelah dia pergi, Ye Bufan dan 4 orang lainnya datang ke rumah batu di sebelah mereka. Ada serangkaian 18 rumah batu di sini, masing-masing berukuran sekitar 12 atau 13 meter persegi. Tidak ada apapun di dalamnya, tidak ada dekorasi atau perlengkapan, jadi sangat cocok untuk berlatih. Keempat orang itu memilih sebuah ruangan dan masuk. Setelah masuk, pintu batu di pintu itu tertutup secara otomatis. Manik-manik di atap perlahan menyala. Meskipun cahayanya tidak terlalu menyilaukan, itu cukup untuk melihat segala sesuatu di dalam ruangan dengan jelas. Pada saat yang sama, energi spiritual di dalam ruangan seketika menjadi 10 kali lebih kuat daripada di luar. Tidak heran para pejuang di sini maju begitu cepat. Bahkan keluarga besar dan sekte duniawi pun tidak dapat memiliki kondisi pelatihan seperti itu. Ye Bufan memindainya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa seluruh rumah batu ditutupi oleh kekuatan yang kuat, yang mampu menghalangi kesadaran spiritualnya. Tampaknya apa yang dikatakan Zhao Gang benar. Sangat aman untuk berlatih di sini dan tidak akan diganggu oleh siapapun. Xiao Mei, aku akan mengajarimu serangkaian keterampilan yang tidak hanya akan menjadikanmu seorang pejuang, tetapi juga membantumu memecahkan bahaya tersembunyi dari tubuh Yin murni. Ye Bufan sebelumnya mengandalkan tubuh Yin murni Huang Xiaomei untuk memancing dalangnya di belakangnya, itu hanya membantunya menekan sementara Yin Qi di tubuhnya, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Terlebih lagi, di tempat seperti Istana Raja Naga, tidak ada perlindungan hukum dan semuanya bergantung pada tinju. Kekuatan ekstra dapat memberikan keamanan ekstra. Meskipun Huang Xiaomei menyadari hal ini, dia tidak ingin menjadi seorang dragster sepanjang waktu, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat. Saudara Ye, terima kasih. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Ye Bufan mengeluarkan beberapa batu spiritual tingkat menengah dari cincin penyimpanan, dan energi spiritual di dalam ruangan meningkat lagi, menjadi sekaya substansinya. Teknik yang saya ajarkan kepada Anda disebut Suanyin Jue. Dia menjelaskan inti dari teknik tersebut secara rinci, lalu meletakkan tangan kanannya pada titik Mingmen di punggung Huang Xiaomei dan menyalurkan sinar energi sejati ke dalamnya. Gumpalan energi sejati ini seperti pemandu wisata, membimbing energi sejati Huang Xiaomei yang baru lahir untuk mulai beroperasi sesuai dengan rute Suanyin Jue. Bab 1123 Kesempurnaan Surgawi. Huang Xiaomei awalnya adalah gadis yang sangat pintar, dan dia benar-benar menguasai jalur latihan setelah berlari selama 3 hari. Ye Bufan menarik energi aslinya dan mulai melakukan latihan sendiri. Tubuh Yin murni hanya terlihat di warisan sekolah kedokteran kuno sebelumnya. Dikatakan sangat langka dan tidak muncul selama ratusan tahun. Hari ini, Ye Bufan melihat dengan matanya sendiri keajaiban tubuh Yin murni. Seiring berjalannya waktu, energi sejati dalam tubuh Huang Xiaomei menjadi semakin kuat, dan budidayanya mulai meningkat seperti roket. Tahap awal level Huang, tahap tengah tahap kuning, tahap akhir tahap kuning. Anda dapat melewati satu level hampir setiap 10 menit. Jika kecepatan kultivasi seperti ini dilihat oleh orang luar, rahang mereka akan langsung ternganga. Dia terus memindai perubahan dalam tubuh Huang Xiaomei dengan kesadarannya, dan melihat gumpalan Yin Qi tersedot ke dalam dantian,
bergabung dengan ki spiritual yang dihisap ke dalam tubuh dari luar, dan akhirnya berubah menjadi ki murni. Kemurnian Yin Qi yang berevolusi dari tubuh Yin murni jauh melampaui imajinasi. Sekarang setelah mencapai tingkat budidaya Dzogchen tingkat bumi, Yin Qi hanya digunakan kurang dari 1/10. Leng Qingqiu juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah dipuji oleh gurunya sebagai seorang jenius sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak memiliki metode secepat itu. Faktanya, alasan mengapa Huang Xiaomei berlatih begitu cepat adalah sebagian karena tubuh Yin-nya yang murni, dan sebagian lagi karena Ye Bufan memberinya Suanyin Jue, yang merupakan teknik terbaik dan terbaik. Keterampilan semacam ini sangat cepat untuk dipraktikkan, dan tidak mudah menjadi gila. Selain itu, dia pada dasarnya sederhana, tidak memiliki pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan tanpa noda kecepatan. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain, bahkan dengan kecepatan kultivasi ini, mereka pasti sudah gila sejak lama karena kurangnya kondisi mental. Di bawah tatapan kedua orang itu, aura Huang Xiaomei menjadi semakin kuat, menerobos kemacetan berulang kali, naik ke atas lagi, dan akhirnya tetap berada di alam kesempurnaan surgawi. Leng Qingqiu dan He Suang tercengang melihat bahwa hanya dalam beberapa jam, mereka dapat menciptakan Master Dzogchen tingkat surga, yang mungkin merupakan satu-satunya di seluruh dunia kultivasi. Huang Xiaomei perlahan membuka matanya, dan semua Yin Qi di tubuhnya telah diserap, termasuk beberapa batu spiritual kelas menengah di sebelahnya. Saat ini, rasa dingin di tubuh saya tidak lagi terasa hangat dan sangat nyaman. Saudaraku Ye, apakah aku baik-baik saja? Merasakan perubahan pada dirinya, dia sangat gembira. Dia telah diganggu oleh tubuh Yin murni selama bertahun-tahun, dan dia akhirnya bebas hari ini. Oke, kamu dapat terus mengkonsolidasikan kultivasimu. Ayo pergi ke ruang sebelah untuk berlatih. Kita akan bertemu lagi dalam 3 hari. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menyerahkan seperangkat aturan tinju dan keterampilan pedang kepada Huang Xiaomei, dan kemudian membawa kedua orang itu keluar kamar. Batas ruangan seperti ini sangat istimewa. Tidak apa-apa untuk keluar saat berkultivasi, tetapi tidak mungkin untuk masuk lagi. Ye Bufan memilih ruangan batu lain, menyerahkan beberapa ramuan dan batu spiritual tingkat rendah kepada He Suang, dan memintanya untuk masuk berlatih sendirian. Kemudian dia dan Leng Qingqiu memasuki ruangan batu terdekat. Prioritas utama sekarang adalah meningkatkan budidaya mereka sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Jika tidak, budidaya mereka saat ini tidak akan cukup ketika Han Tianhu kembali. Tempatnya asing dan ada banyak ahli. Ye Tian sendiri tidak bisa melindungi keselamatan beberapa orang. Adapun Huang Xiaomei, meskipun dia sekarang berada di level Dzogchen tingkat surga, efektivitas tempurnya jauh lebih rendah dan dia perlu terus berlatih dan meningkatkan diri. Di antara banyak metode kultivasi, yang tercepat tentu saja adalah kultivasi ganda dava. Fondasi He Suang terlalu buruk, dan keduanya belum berhubungan seks, jadi saat ini sudah terlambat. Sebagai perbandingan, Leng Qingqiu adalah yang paling cocok. Keduanya berada di tingkat surga tengah. Mengetahui pikiran Ye Bufan, rona merah muncul di pipi halus Leng Qingqiu. Untungnya, ini bukan pertama kalinya mereka menggabungkan kultivasi, jadi mereka tidak terlalu malu. Ye Bufan mengeluarkan potongan sumsum spiritual dari cincin penyimpanan, dan kemudian gigi naga muncul di telapak tangannya. Cangkang benda ini awalnya sangat keras, bahkan pemotong batu pun tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya artefak seperti gigi naga yang dapat memecahkan cangkangnya. Saat sumsum spiritual dibelah, seluruh ruangan batu dipenuhi dengan energi spiritual. Kekayaannya ratusan kali lebih kuat dari batu spiritual kelas menengah sebelumnya. Energi spiritual yang sangat kaya. Ye Bufan melihat ke tengah sumsum spiritual yang terpotong dan melihat bahwa bagian dalamnya seperti kuning telur, seperti gel transparan. Barang bagus, barang sangat bagus. Dengan sumsum spiritual ini sebagai jaminan, kultivasi kedua orang pasti akan meningkat pesat. Tanpa basa-basi lagi, mereka segera mulai berlatih bersama. Metode kultivasi ganda diaktifkan, dan energi spiritual di rumah batu segera melonjak ke tubuh kedua orang itu seperti air pasang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit,
dan Pulau Tiansha menjadi damai dan tenang. 3 hari kemudian di pagi hari, pulau itu mulai berubah, dan semakin banyak orang bergegas ke sini. Hari dimulainya warisan akan segera tiba, dan banyak orang akan pergi ke pulau tak berpemilik ini untuk mencoba peruntungan. Dan semakin banyak orang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, berita bahwa Han Tianlong dibunuh oleh pendatang baru telah menyebar ke seluruh istana Raja Naga. Ketika warisan dimulai, Han Tianhu, yang telah menerima warisan, pasti akan kembali dengan kuat. Dia tidak akan menyerah, dan pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Di dalam rumah batu, Ye Bufan dan Leng Qingqiu perlahan membuka mata mereka, cahaya di mata mereka memancar, dan ada aura kuat di tubuh mereka. Setelah hampir 3 hari berlatih, sumsum spiritual telah terserap seluruhnya, dan kultivasi mereka telah mencapai alam kesempurnaan tingkat surga. Dalam hal budidaya, hanya ada garis tipis antara dia dan tingkat suci legendaris. Oke, ayo keluar. Leng Qingqiu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya lagi, mengenakan pakaiannya, dan mereka berdua berjalan keluar dari rumah batu sambil bergandengan tangan. Saudara Ye, Saudari Qingqiu. 3 hari telah berlalu. He Suang dan Huang Xiaomei keluar dari pengasingan lebih awal dan sudah menunggu di luar. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam 3 hari, akan ada 3 lagi master tingkat Dzogchen tingkat surga di seluruh istana Raja Naga. Pada saat ini, Ye Bufan dan Leng Qingqiu telah mencapai keadaan di mana esensi mereka tertahan dan mereka telah kembali ke sifat aslinya. Tidak mungkin untuk melihat kultivasi mereka dari luar. Di sisi lain, Huang Xiaomei, yang kondisinya relatif lebih buruk, auranya bocor dari waktu ke waktu, sehingga orang dapat merasakan kekuatannya. He Suang tampak iri dan diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan segera mengundurkan diri setelah kembali kali ini dan tinggal bersama pria ini untuk meningkatkan kultivasinya. Mereka bertiga adalah pendatang baru di Istana Raja Naga. Pemuda itulah yang membunuh Han Tianlong. Apakah semua pendatang baru begitu sombong sekarang? Mereka membunuh pemimpin aliansi Tianlong segera setelah mereka tiba di Istana Raja Naga. Istana Raja Naga, tahukah kamu, adik laki-lakinya telah menerima warisan? Tahukah kamu bahwa Han Tianhu dan pelindung Sue adalah saudara yang bersujud? Tanda tanya. Orang di sekitar mereka memandang mereka bertiga. Semua orang berbisik dan berdiskusi, dan mereka semua menjauh, tampaknya takut disakiti. Ye Bufan senang diam dan mengabaikan orang-orang itu dengan malas. Dia menemukan tempat datar untuk duduk, mengeluarkan makanan dan mulai makan. Bab 1124 Han Tianhu kembali. Ketika orang-orang di sekitar melihat mereka makan, mereka semua merasa iri bahkan terus menelan ludahnya. Jika Han Tianlong tidak terbunuh sekarang dan sisa kekuatannya masih ada, seseorang mungkin akan maju untuk merebutnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saat mereka selesai makan, hari sudah siang. Di sini, tengah hari di sini, warisan akan segera dimulai. Dengan ledakan teriakan, perhatian semua orang yang hadir tertuju pada ruang terbuka di tengah pulau. Sesaat kemudian, tanah tiba-tiba berguncang, dan kemudian sebuah istana megah perlahan muncul dari tanah. Itu datar beberapa saat yang lalu, dan dalam sekejap mata, sebuah istana megah berdiri di depan semua orang. Itu seperti sihir, dan semua orang tercengang. Ketika Ye Bufan dan 3 orang lainnya melihat kemunculan warisan untuk pertama kalinya, mereka sangat terkejut dan menghela nafas melihat keajaiban istana Raja Naga. Aula ini sangat besar sehingga butuh 2 atau 3 menit penuh untuk naik ke tanah sebelum benar-benar terlihat. Pada saat ini, bagian atas aula sepertinya telah menyatu dengan langit, mencapai awan. Sejauh mata memandang, bagaikan istana di surga. Di bawah istana, ada tanda besar dengan 3 burung phoenix terbang tertulis di atasnya, Istana Tiansha. Pada saat yang sama, sebuah tangga besar turun dari langit, dengan awan dan kabut tertinggal di atasnya. Setiap bagian tingginya 2 atau 3 meter. Tangga menuju surga ada di sini. Saya harus mencobanya kali ini untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan warisan. Saya naik ke tingkat ke-9 terakhir kali. Saya harus menembus tingkat ke-10 kali ini. Apa gunanya tingkat ke-10? Petik 2 tanda tanya.
Terakhir kali saya melihat Han Tianhu menaiki 100 anak tangga untuk mendapatkan warisan. Melihat tangga datang, kerumunan menjadi gelisah, tetapi hanya ada beberapa master yang berani untuk mencoba. Seorang pemuda berusia 30-an adalah orang pertama yang bergegas menaiki tangga. Dia berdiri dengan kakinya dan melompat ke anak tangga pertama, lalu anak tangga kedua, dan anak tangga ketiga. Saat ketinggiannya meningkat, dia tampak menghadap ke depan. Tekanannya meningkat, dan ketika saya mencapai level ke-7, tiba-tiba saya mendengar jeritan dan jatuh dari atas. Untung saja jaraknya tidak terlalu jauh, orang tersebut hanya mengalami beberapa luka ringan, dan tidak ada bahaya bagi nyawanya. Di belakangnya, beberapa orang lagi bangkit satu demi satu. Orang dengan skor terbaik naik ke lantai 18, namun akhirnya tersambar petir. Setelah itu, gairah orang-orang perlahan memudar, dan semua orang kembali sadar. Tidak ada lagi yang berani mencobanya dengan santai. Lagi pula, semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar risikonya. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan kehilangan nyawa. Ye Bufan memandangi istana Tianxia di depannya dengan penuh minat. Dia ingin melihat lebih dekat tentang apa warisan ini, karena tujuan utamanya adalah naik ke istana Raja Naga dan menemukan jalan pulang. Namun, sebelum menginjakkan kaki di istana Raja Naga, Han Tianhu harus ditangani untuk memastikan keselamatan kedua gadis tersebut sebelum mereka dapat pergi dengan tenang. Dia mencoba memindai dengan kesadarannya, tetapi menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menekannya, dan kesadarannya bangkit kembali segera setelah dia menyentuhnya. Setelah melihatnya sebentar, dia tidak dapat memahami misterinya. Dia berbalik dan berkata, "Apakah kamu ingin mencobanya?" Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Temperamen, kecuali saat dia bersama Ye Bufan. Hal-hal lain tidak terlalu menarik. Adapun kekuatan warisan, meskipun berhasil, itu hanya akan berada pada tingkat Dzogchen surgawi, dan sekarang saya telah mencapai tingkat ini, tidak perlu melakukan warisan apapun. Huang Xiaomei juga menggelengkan kepalanya, saya ingin kembali mencari saudara perempuan saya bersama saudara Ye. Apakah saya tidak ingin warisan apapun? Mereka bertiga sedang berbicara di sini ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Siapa yang membunuh adikku? Teriakan marah ini langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat ke arah dan melihat sesosok tubuh berjalan di atas ombak di danau. Pria ini sangat cepat, dan setiap langkah yang diinjaknya di danau terasa seperti menginjak tanah yang kokoh. Dari waktu ke waktu, ikan-ikan kecil akan melompat keluar dari danau dan menggigit kaki pria tersebut, namun mereka berubah menjadi bola busa berdaging oleh energi pelindung tubuhnya dan tersebar di danau. Orang yang datang berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia cukup beruntung mendapatkan warisan dari istana badai surgawi terakhir kali. Dia awalnya ingin merayakannya dengan megah ketika dia keluar dari pengasingan kali ini, tetapi dia mendengar bahwa saudaranya dibunuh oleh pendatang baru yang baru saja tiba, dan Tianlong. Aliansi dibubarkan. Pria itu tiba-tiba menjadi marah dan bergegas kembali untuk membalas dendam. Di belakangnya mengikuti sebuah perahu kecil, dengan 3 atau 4 orang berdiri di atasnya. Mereka semua adalah anggota inti yang melarikan diri setelah aliansi Tianlong dibubarkan hari itu. Ya Tuhan, Han Tianhu telah kembali. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, dia telah memperoleh warisan istana Tianbao sekarang. Lihatlah 31 naga teratas, yang bukan pewarisnya. Petik 2. Sudah berakhir, pemuda itu sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat orang biasa, mereka tidak bisa melawan pewaris. Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala setelah melihat Han Tianhu. Menurut pendapat mereka, tidak peduli bagaimana caranya, kuatnya Ye Bufan, dia tidak bisa melawan pewarisnya. Bagaimanapun, 31 dari 36 orang di daftar Shenlong sebelumnya adalah pewaris, dan mereka semua berada di peringkat depan. Tidak peduli seberapa bagus kultivasi mereka, yang lain hanya dapat berada di peringkat belakang, dan Han Tianlong berada di peringkat terakhir. Karena itu, meskipun pemuda di depannya memiliki kemampuan untuk membunuh Han Tianlong, dia jelas bukan tandingan Han Tianhu sekarang karena dia telah kembali dengan kekuatan. Saat dia berbicara, Han Tianhu telah sampai di pantai.
Dia melompat ke udara dan terbang turun dari udara seperti burung besar. Kakinya mendarat di tanah, dan momentum yang kuat menyebabkan semua orang di sekitarnya terjatuh ke belakang. Siapa yang membunuh kakak laki-lakiku yang tertua? Penampilan Han Tianhu yang kejam membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Tuan kedua, itu anak laki-laki cantik. Beberapa orang di perahu segera melompat dan mengangkat tangan untuk menunjuk ke arah Ye Bufan. Nak, kaulah yang membunuh kakak laki-laki tertuaku. Han Tianhu pertama-tama menatap ke arah Ye Bufan dengan niat membunuh, dan kemudian matanya dengan rakus tertuju pada 3 wanita yang tersisa. Dia pernah melihat He Xuangxuang sebelumnya, tapi dia tidak menyangka 2 wanita lainnya begitu cantik. Nak, tunggu sampai aku memenggal kepalamu untuk memberi penghormatan kepada kakak laki-lakiku, dan kemudian jaga baik-baik ketiga wanita ini untukmu. Pria ini dan Han Tianlong adalah orang yang sangat baik, dan niat membunuh muncul di mata Ye Bufan. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia. Lebih baik bersatu kembali dengan kakakmu. Anak muda, pergilah ke neraka. Han Tianhu baru saja mendapatkan warisan istana Tianbao dan sangat percaya diri sama sekali tidak melepaskan pemuda di depannya. Di matanya, dia berteriak dan meninjunya dengan tinjunya. Tiger Roaring Fist. Ini adalah aksi terkenalnya sebelumnya. Hanya saja dia sudah dewasa saat ini, dan momentum setelah meninju benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada suara samar auman harimau, dan angin tinju yang kencang seperti harimau yang memilih orang untuk dimakan, dan bergegas menuju ke arah lawan. Apakah ini kekuatan warisan? Benar-benar kuat. Anak ini sudah tamat. Tuan kedua pasti akan menjatuhkannya dengan pukulan ini. Beraninya kamu memprovokasi Han Tianlong untuk seorang wanita. Ini terlihat atas kematian dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Semua orang yang hadir mengagumi kekuatan Han Tianhu. Tidak ada yang menganggap tinggi Ye Bufan, tapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya lagi dan menamparnya. Han Tianhu, yang masih penuh momentum, ditepis seperti lalat. Bab 1125 Tinju Ilahi Tanpa Bayangan. Astaga, apa yang terjadi? Tamparan ini tidak hanya membuat Han Tianhu menjauh, tetapi juga menghancurkan mata orang-orang yang hadir. 3 hari yang lalu, pemuda ini menamparkan Han Tianlong, tapi itu berbeda. Han Tianlong hanya berada di peringkat tengah bumi dan peringkat terakhir di peringkat naga. Dan Han Tianhu kini telah memperoleh warisan istana Tianbao, dan dia adalah master sejati tingkat Dzogchen surgawi. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Dalam hal ini, dia masih ditampar. Seberapa kuat pemuda ini? Orang yang paling terpukul adalah Han Tianhu. Dia telah menerima warisan dan sangat percaya diri, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat di istana Raja Naga dengan budidayanya. Awalnya aku ingin menampilkan pertunjukan untuk kembali kuat, tapi aku tidak menyangka begitu aku bergerak, aku dicambuk seperti anjing. Hal ini pun membuatnya terbangun dan menyadari bahwa pemuda di depannya itu begitu kuat hingga tidak bisa dikalahkan begitu saja. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa kemampuan. Meskipun Han Tianhu terkejut, dia tidak panik, karena dia belum menggunakan keterampilan seni bela diri warisan yang dia peroleh dari istana Tianbao. Warisan ini dibagi menjadi 2 bagian, 1 bagian untuk membantunya meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Bahkan orang biasa pun dapat mencapai tingkat kesempurnaan surgawi dalam 1 langkah. Melihat para master di daftar naga mata, masing-masing dari mereka telah memperoleh seni bela diri yang unggul, yang di luar dugaan. Ye Bufan meliriknya dan berkata, gunakan keterampilan apapun yang kamu miliki, sehingga kamu tidak perlu menunggu sampai kamu mati dan pergi ke Raja Neraka untuk membalas ketidakadilanmu. Anak yang sombong, sekarang aku akan menunjukkannya kamu yang mewarisi seni bela diri. Kata Han Tianhu. Dia berteriak dengan marah, lalu mengangkat tangannya dan meninju. Semua yang hadir tercengang karena mereka baru saja ditampar oleh Ye Bufan, dan jarak keduanya adalah 20 meter. Pada saat ini, kakinya tidak bergerak, dan dia hanya melontarkan pukulan ke udara. Dia sepertinya tidak memiliki momentum apapun, seolah-olah dia sedang bercanda. Ketika tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, Ye Bufan merasakan ada sesuatu yang salah, dan perasaan krisis muncul dari lubuk hatinya.
Dia dengan cepat mengaktifkan energi pelindung tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan pada saat ini, kekuatan tak terlihat menghantam dadanya dengan keras. Pukulan ini begitu kuat sehingga dia mundur 7 atau 8 langkah. Untungnya, dia dilindungi oleh energi pelindung tubuhnya dan tidak terluka. Meski begitu, itu cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak berwujud dan tidak berwujud, kamu bisa melukai seseorang dengan satu pukulan dari jarak sejauh itu. Melihat pukulannya berhasil, Han Tianhu tertawa terbahak-bahak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bagaimana kabarmu, nak? Apakah kamu sudah merasakan kekuatan tinju ilahi tanpa bayanganku? Tinju ilahi tanpa bayangan. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Bagaimana aku bisa melindungi diriku agar tidak terlihat seperti ini? Pada jarak yang begitu jauh. Kamu tidak bisa melawan. Ini memang seni bela diri tradisional, sangat kuat. Orang-orang dikejutkan oleh tinju ilahi tanpa bayangan Han Tianhu seni dengan kemampuan menyerang jarak jauh benar-benar luar biasa. Mustahil untuk melawannya. Ye Bufan menepuk dada yang dipukul, tapi hatinya tidak merasa terlalu gugup. Dia benar-benar lengah dan baru saja diserang oleh lawan. Tinju ilahi tanpa bayangan, datang lagi. Nak, aku akan mengirimmu ke barat sekarang. Han Tianhu mengambil 2 langkah ke depan, berteriak keras, dan tiba-tiba melancarkan tinju ilahi tanpa bayangan. Tepat ketika semua orang mengira Ye Bufan akan dipukul lagi, mereka melihatnya berbalik sedikit ke satu sisi dan menghindari pukulan itu dengan mudah. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar menghindarinya. Han Tianhu sedikit terkejut. Tinju ilahi tanpa bayangannya tidak terlihat dan tidak sekuat teknik tinju biasa. Setelah menerima warisan, dia berkali-kali membayangkan bagaimana cara membela diri jika seseorang menggunakan teknik tinju ini untuk melawannya. Dan pemuda di depannya sebenarnya bersembunyi. Bagaimana dia menyadarinya? Setelah terkejut, dia meninju 2 kali berturut-turut. Itu hanya tipuan kecil. Setelah 2 serangan, Ye Bufan telah mengetahui apa yang terjadi dengan tinju ilahi tanpa bayangan lawannya. Meskipun ini adalah energi gelap, Anda masih dapat merasakan fluktuasi energi dalam pandangan kesadaran spiritual Anda. Karena Anda dapat menangkap jejak lawan, akan mudah untuk menghadapinya. Dia mengangkat tangannya dan meninju dengan 2 pukulan, tepat pada waktunya untuk memblokir 2 pukulan dewa tanpa bayangan yang datang ke arahnya. Hal yang paling kuat tentang teknik tinju seperti Shadows Divine Fist adalah bahwa ia tidak memiliki bayangan dan tidak terlihat, tetapi begitu Anda mengetahui jejaknya, kekuatan serangannya masih jauh di belakang teknik tinju normal. Jadi kedua tinju itu bertemu dan mudah dipatahkan. Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Kilatan kepanikan melintas di mata Han Tianhu. Kali ini dia memperoleh warisan Istana Tianbao. Salah satu kartu trufnya adalah budidaya tingkat Dzogchen surgawi, dan kartu truf lainnya adalah tinju ilahi tanpa bayangan. Tapi sekarang sepertinya tidak ada kartu yang berguna di depan orang lain. Dalam hal budidaya, pemuda ini tampaknya lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan dalam hal keterampilan tinju, dia telah sepenuhnya dipatahkan oleh lawan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dalam kepanikan, dia melakukan lebih dari 10 putaran berturut-turut, tetapi semuanya dengan mudah dipatahkan. Apakah kamu menikmati pemukulannya? Sekarang terima pukulan dariku. Saat dia berbicara, Ye Bufan telah tiba di depan Han Tianhu dan tiba-tiba meninju. Setelah budidayanya mencapai kesempurnaan luar biasa tingkat surga, kecepatan pukulan ini telah menembus penghalang suara, dan ledakan sonik yang tajam terdengar hanya setelah itu terjadi di depannya. Han Tianhu terkejut, dan sudah terlambat untuk bersembunyi, jadi dia tidak punya pilihan selain memukulnya ke depan. 2 Master Dzogchen tingkat surga bertarung langsung dengan momentum yang mencengangkan. Kedua tinju mereka bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang menggemparkan. Di tengah asap dan debu yang mengepul, Ye Bufan berdiri di sana tak bergerak, sementara Han Tianhu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Han Tianhu mulai muntah darah saat dia berada di udara. Dia menyadari bahwa dia jelas bukan tandingan orang di depannya. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk membalas dendam adalah berlari. Setelah kakinya mendarat di tanah,
dia tidak peduli dengan luka di organ dalamnya dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Sebuah kaki besar muncul di hadapannya, menendangnya ke tanah dengan keras, lalu menginjak dadanya. Sekarang semua orang di pulau itu mendidih. Adegan ini terjadi 3 hari yang lalu, ketika Han Tianlong diinjak-injak sampai mati seperti ini. Sekarang adegan yang sama terjadi lagi, hanya saja yang diinjak adalah Han Tianhu, yang kembali kuat. Ya Tuhan, apakah ini masih pendatang baru? Bahkan pewarisnya bukan tandingannya. Monster, dia sangat mengerikan. Bolehkah pendatang baru menjadi begitu kuat? Dia, istriku direnggut olehnya. Dan adikku juga mati di tangannya. Beberapa orang yang hadir kaget, ada yang marah. Mereka yang pernah dibuli sebelumnya bukanlah mereka yang berani berbicara segera meraung dengan gila ketika mereka melihat Han Tianhu diinjak. Kamu tidak bisa membunuhku. Han Tianhu memandang Ye Bufan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mereka benar-benar bersaudara. Itulah yang dikatakan kakakmu 3 hari yang lalu. Ye Bufan mencibir, beri aku alasan untuk melepaskanmu. Pelindung salju dari 4 pelindung naga ilahi adalah saudara angkatku, Shenlong yang kelima peringkat master dalam daftar, jika kamu ingin membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Alasannya tidak sah. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, niat membunuh melintas di matanya, dan dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya. Bab 1126 Pelindung Salju Ouyangde. Dan pada saat ini, suara dingin terdengar. Apakah tidak apa-apa bagimu, seorang pendatang baru, untuk membunuh semua orang seperti ini tepat setelah kamu tiba di Istana Raja Naga? Begitu dia selesai berbicara, aura yang kuat menyapu seluruh tempat, dan tekanan yang sangat besar membuat orang merasa seperti gunung menekan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa bernapas. Aura yang sangat kuat. Ye Bufan menghentikan kaki kanannya yang terentang dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang pemuda jangkung dan kurus berusia 30-an, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Sayang, cepat selamatkan aku dan bunuh orang ini. Setelah melihat pria itu, Han Tianhu segera berteriak secara emosional seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Namun saat dia berteriak, semua orang yang hadir langsung tercengang. Banyak orang yang bertanya-tanya mengapa pelindung Snow, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar naga, bersumpah bersaudara dengan Han Tianhu yang tidak dikenal. Ternyata keduanya bukanlah saudara yang baik, melainkan teman baik. Coba ku periksa, ternyata ini yang terjadi. Pelindung salju Ouyangde, salah satu dari 4 penjaga naga, sebenarnya punya hobi seperti ini. Aku penasaran yang mana di antara mereka yang merupakan pengumpul sabun. Jadi begitulah adalah hal seperti itu. Kami memiliki hubungan tingkat tinggi, dan sekarang pendatang baru ini telah menyentuh teman baik pelindung Sue, dan sekarang dia dalam masalah besar. Ouyangde berada di peringkat kelima di peringkat naga, dan dia tidak sebanding dengan Han Tianhu, yang baru saja maju. Sekelompok orang berkumpul untuk sementara waktu. Orang-orang memiliki mentalitas yang berbeda, ada yang menyombongkan kemalangan orang lain, dan ada pula yang mengkhawatirkan Ye Bufan. Lepaskan aku. Petik 2. Kenapa? Pendatang baru, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi pelanggar hukum jika kamu memiliki beberapa keterampilan. Ini adalah Istana Raja Naga, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Berlutut dan minta maaf, biarkan aku jika dia yang menanganinya, mungkin aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Ye Bufan tersenyum dingin, bagaimana jika? Ekspresi Ouyangde merosot, dia tidak menyangka pendatang baru berani tidak menaatinya, keinginan sendiri. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian berempat bisa melarikan diri, jadi kalian semua pergi ke danau untuk memberi makan ikan. Pelindung salju, kan? Aku akan memberimu 3 kata. Ye Bufan tersenyum tipis. Pertama, hidupku terserah saya. Tidak ada orang lain yang diperlukan untuk membantu saya bertahan hidup. Kedua, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin saya bunuh. Ketiga, kamu pikir kamu ini siapa? Setelah dia selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan terdengar bunyi klik. Dada Han Tianhu roboh, dan dia dipaksa jatuh ke tanah oleh tendangan ini. Kemudian seteguk darah bercampur organ dalam muncrat, dan dia meninggal. Matanya terbuka lebar hingga dia meninggal,
jelas tidak ingin mati dengan damai. Seluruh tempat meledak. Tanpa diduga, pemuda ini begitu sombong dan sama sekali tidak memandang Ouyang De, yang berada di peringkat kelima di peringkat naga. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat teman baiknya terbunuh di depan matanya, Ouyang De sangat marah. Auranya tiba-tiba berubah. Nafas yang sangat dingin menyelimuti seluruh tempat, dan suhu di sekitarnya langsung turun. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya. Ice Palm. Teriak Ouyang De dengan marah, lalu memukulkan telapak tangannya langsung ke wajah Ye Bufan. Ice Palm, ternyata itu Ice Palm. Sepertinya Snow Protector benar-benar marah. Orang-orang yang melihatnya mengetahui kekuatan telapak tangan ini dan melangkah mundur, takut mereka akan membeku menjadi patung es secara tidak sengaja. Ye Bufan tidak peduli, dan juga menyapanya dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan bertemu bersama, sepertinya tanpa momentum konfrontasi sebelumnya dengan Han Tianhu, dan semuanya tampak tenang. Tapi begitu kedua telapak tangan saling bersentuhan, hawa dingin yang kuat datang, langsung menutupi Ye Bufan, membentuk patung es transparan dalam sekejap mata. Es di luar tebalnya lebih dari 1 meter. Pada saat ini, semua orang di sekitar terkejut. Mereka sudah lama mengetahui bahwa naga pelindung salju berada di peringkat kelima dalam daftar dan sangat kuat menjadi patung es hanya dengan satu telapak tangan. Nak, ini yang akan kamu dapatkan jika kamu melawanku. Aku akan menghancurkanmu menjadi es batu dan melemparkannya ke danau sepotong demi sepotong untuk memberi makan ikan. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Ouyang De, dan dia mengangkat telapak tangannya lagi, siap melemparkannya ke arah ikan. Beraninya kamu, Leng Qingqiu, He Suang-Suang, dan Huang Xiaomei berteriak dengan marah, bersiap melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Tidak perlu, aku hanya menggodanya. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan, dan patung es yang menutupi Ye Bufan langsung meledak, berubah menjadi bubuk salju dan tersebar kemana-mana. Kamu sangat dingin dan kamu ingin membekukanku, kamu sudah pergi jauh. Ye Bufan memiliki senyum bercanda di bibirnya. Keoskinya bisa berupa yin atau yang, jadi tentu saja dia tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan es palem. Tadi, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saya hanya ingin merasakan betapa dahsyatnya es palem lawan, jadi saya ikuti saja trennya. Melihat dia baik-baik saja, Leng Qingqiu dan yang lainnya merasa lega. Wah, sepertinya aku telah meremehkanmu. Bahkan ekspresi Ouyang De menjadi serius saat ini. Di Istana Raja Naga, meskipun warisan para penerus semuanya dapat mencapai kesempurnaan agung tingkat surga, masih ada perbedaan di antara mereka. Khususnya dalam bidang pencaksilat, warisan pencaksilat yang diperoleh keempat penjaga naga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pewaris 36 kepulauan Tiangang lainnya. Justru karena itulah, kecuali Xiang Fei, yang menempati posisi pertama, 5 besar dalam daftar Shenlong semuanya adalah pewaris Pulau Pelindung Shenlong. Han Tianhu baru saja menerima warisan dan jauh lebih buruk daripada Ouyang De dalam hal budidaya. Justru karena itulah dia tidak menganggap serius Ye Bufan. Menurutnya, mampu mengalahkan Han Tianhu bukanlah apa-apa. Ia bisa mengalahkan lawannya dengan santai, namun kenyataannya jauh di luar dugaannya. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu pedang esku. Setelah Ouyang De berkata, dia mengulurkan tangan kanannya dan melihat pedang es besar dengan cepat muncul di telapak tangannya. Pedang es ini seluruhnya terkondensasi dari es. Kelihatannya sangat jernih, seperti kristal, tetapi memancarkan aura pembunuh yang ganas. Tebasan es 10 mil, teriak Ouyang De, melompat ke udara, memegang pedang es di tangannya dan menebas dengan keras. Saat pedang esnya menebas, udara dingin di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Pedang es itu menjadi semakin besar dalam sekejap, lebarnya lebih dari 1 kaki dan panjangnya lebih dari 3 kaki dari Gunung Tai. Suhu di sekitar turun dengan cepat, dan angin dingin begitu kencang sehingga para penonton mundur satu demi satu, dan bunga, tanaman, dan pepohonan dalam radius 100 meter langsung berubah menjadi patung es. Bagus sekali. Menghadapi pedang lawan yang mengejutkan, Ye Bufan tidak menunjukkan rasa takut. Setelah mencapai alam kesempurnaan surgawi,
Ini adalah pertama kalinya saya bertarung melawan seseorang dengan seluruh kekuatan saya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan gigi naga muncul di telapak tangannya. Di bawah pemasukan energi sejati, gigi naga, yang awalnya hanya panjangnya lebih dari 1 kaki, melebar dengan cepat, dan cahaya pedang dingin langsung mencapai panjangnya lebih dari 1 kaki, 3 kaki. Bunuh aku. Dengan raungan marah penuh semangat juang, Ye Bufan mengayunkan pedangnya ke depan dengan kedua tangannya. Gigi naga itu memenuhi langit dengan cahaya pedang, dan dia bergegas menuju pedang es besar itu. Bab 1127 membeku selama ribuan mil. Meskipun pedang es di tangan Ouyang De terbuat dari es, namun sangat kuat dan tajam, bahkan jauh lebih unggul dari pedang biasa. Dalam kompetisi peringkat naga sebelumnya, dia bahkan menggunakan pedang es ini untuk memotong senjata lawan yang tak terhitung jumlahnya, yang menunjukkan kekuatannya. Kali ini dia sama percaya diri dan bertabrakan dengan pasangan gigi naga di tangan Ye Bufan. Pedang dan pedang bertemu di udara, dan terdengar ledakan dan bunyi klik, dan dua suara keras terdengar satu demi satu. Di mata semua orang yang ketakutan, mereka melihat bahwa begitu pedang es menyentuh bilah gigi naga, pedang itu langsung berubah menjadi kabut es yang memenuhi langit dan menyebar kemana-mana. Ouyang De dengan cepat mundur. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, hanya ada gagang pedang yang tersisa di tangannya, dan bilah es di depannya telah hancur seluruhnya. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa dia adalah pelindung salju di antara 4 pelindung naga ilahi, dan dia paling baik dalam mengembunkan udara dingin dari es dan salju. Meskipun pedang ini terbuat dari es, namun lebih tajam dari baja pada suhu yang sangat dingin. Ye Bufan tidak mengejar kemenangan, dia tidak terkejut dengan hasilnya. Meskipun pedang es lawan sangat kuat, gigi naga di tangannya adalah artefak yang hebat, jadi bagaimana pedang es lawan bisa melawannya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar atau mati. Mengingat pihak lain adalah pelindung istana Raja Naga, dia telah menunjukkan belas kasihan 2 kali. Jika pihak lain terus tidak berterima kasih, dia tidak keberatan membunuhnya dengan 1 pedang. Wah, kamu memaksaku melakukan ini. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Ouyang De sangat marah setelah gagal 2 kali berturut-turut. Es yang sangat dingin, membeku ribuan mil. Dengan teriakan keras, dengan dia sebagai pusatnya, seluruh pulau Tianxia dengan cepat membeku, dan pemandangan di seluruh pulau sepenuhnya tertutup oleh es. Nak, kamu seharusnya merasa terhormat bisa memaksaku menggunakan Frozen Thousand Miles, bahkan jika kamu mati. Ouyang De tersenyum kejam, lalu melambaikan lengan bajunya, turunkan aku. Kepingan salju mulai mengembun dan kemudian berjatuhan. Semua orang menyadari bahwa hujan yang sangat dingin dan sedingin es ini bukanlah hal yang sederhana, tetapi selain suhu yang sangat rendah, mereka tidak menemukan di mana gerakan mematikan itu terjadi. Pada saat ini, seekor burung besar yang hilang bergegas ke penjara es yang sangat dingin. Saat ia masuk, beberapa kepingan salju berjatuhan di atasnya. Gah! Burung besar itu menjerit sedih dalam sekejap. Sebelum bisa berubah menjadi patung es, ia dipotong-potong oleh kepingan salju, lalu berubah menjadi bubuk es di seluruh langit dan jatuh ke langit tanah. Ya Tuhan, ternyata kepingan salju ini sangat kuat, bahkan lebih tajam dari pisau. Saat ini, orang-orang menyadari betapa mengerikannya hujan es yang sangat dingin ini dilakukan oleh orang biasa. Itu lumayan. Wah, kamu melihatnya, pergilah ke neraka. Ekspresi kebanggaan muncul di wajah Ouyang De. Kecuali penjaga naga ilahi lainnya yang mewarisinya, tidak ada yang bisa menolak wilayah esnya yang sangat dingin. Apa yang dapat kamu lakukan padaku dengan keterampilan kecilmu? Ye Bufan tidak terlalu panik. Energi sejati di tubuhnya bersirkulasi, dan energi sejati yang kacau langsung diubah menjadi energi sejati atribut yang paling kuat. Kepingan salju jatuh dalam sekejap mata, tetapi ketika menyentuh ki yang melindungi tubuhnya, kepingan itu langsung meleleh dan tidak dapat menimbulkan bahaya apapun. Ekspresi Ouyang De memadat, nak, coba saya lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya lagi, dan kepadatan kepingan salju yang jatuh di udara langsung meningkat 100 kali lipat, bercampur dengan angin kencang, dan menyapu ke arah Ye Bufan. Pada saat ini,
Leng Qingqiu dan yang lainnya semua khawatir. Mereka harus tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus pertahanannya, tidak mungkin untuk bertahan selamanya, jika tidak cepat atau lambat pertahanan itu akan rusak. Siapa bilang aku harus bertahan sepanjang waktu? Ye Bufan tersenyum dingin, memasukkan energi sejati ke gigi naga di tangannya, dan cahayanya mekar seketika, seperti matahari kecil yang mekar. Kemanapun cahaya pedang lewat, kepingan salju langsung meleleh dan berubah menjadi jejak kabut. Pancung aku! Ye Bufan berteriak keras, dan dia naik ke udara, tidak terpengaruh oleh suhu dingin yang ekstrim di sekitarnya. Kemudian, taring naga yang mekar dengan aura panas, menebas ke arah Ouyang De. Momentum pedang ini sangat mencengangkan, dan membawa niat membunuh yang mengejutkan. Yang lain masih merasakan sisa kekuatan. Hanya Ouyang De, yang berada di tengah, yang bisa menghargai kekuatan mengerikan dari pedang ini. Dia tidak menyangka seseorang tidak takut dengan segel esnya sendiri dan bisa melancarkan serangan dahsyat di es yang sangat dingin. Menghadapi pisau yang mendekat, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku menyerah. Pada saat ini, dia sangat menyadari betapa menakutkannya pihak lain. Dia tidak peduli lagi untuk membalas dendam terhadap teman baiknya atau wajah, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengembunkan pedang es di tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyambut cahaya pedang di depannya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menangkapnya. Dengan momentum yang luar biasa, Longya langsung mengubah pedang es menjadi bubuk es. Kamu berani membunuhku. Akulah pelindung naga. Ye Bufan bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun padanya kali ini. Jawabannya diberikan oleh pembunuh naga ya. Cahaya pedang menyala, dan sebuah kepala besar terbang. Pelindung salju, salah satu dari 4 penjaga naga istana Raja Naga, terbunuh dengan satu pukulan. Segera setelah Ouyang De meninggal, es yang sangat dingin pecah, dan Pulau Tianxia langsung kembali ke tampilan sebelumnya. Namun hati setiap orang yang hadir tidak bisa tenang, dan semua orang menimbulkan badai. Pemuda ini terlalu kejam. Bahkan jika dia membunuh Han Tianhu, dia bahkan membunuh Ouyang De, salah satu dari 4 penjaga naga. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh Ouyang De. Pemuda itu terlalu impulsif. Tidakkah kamu memikirkan konsekuensinya? Dr. Sue adalah salah satu dari 4 pelindung naga yang hebat, dan statusnya berada di urutan kedua setelah Xiang Fei. Aku khawatir kali ini istana Raja Naga akan marah besar. Memang benar orang bodoh tidak kenal takut. Meskipun pemuda ini sangat kuat, apakah dia masih bisa bertarung melawan seluruh istana Raja Naga? Setelah itu karena terkejut, orang-orang mulai berbicara lagi, merasa bahwa Ye Bufan sedang terprovokasi kali ini. Dan ini hanyalah permulaan. Seperti yang diharapkan orang-orang, kematian Ouyang De dan Han Tianhu telah menyebabkan guncangan besar di seluruh istana Raja Naga. Pada saat yang sama ketika kedua pria itu jatuh, istana yang mereka warisi mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan kemudian 2 tangga jatuh lagi dari langit dan jatuh. Di istana Raja Naga, selama seseorang memperoleh warisan istana, otomatis tangga tersebut akan hilang. Kini tangga tersebut muncul kembali, membuktikan bahwa pemilik sebelumnya telah meninggal dan istana akan memilih pemilik baru. Di Pulau Naga Fei, di sebuah istana yang tinggi, seorang wanita muda berusia 20-an sedang berlatih bersila. Tiba-tiba dia merasakan getaran istana Raja Naga dan tiba-tiba membuka matanya. Dia adalah selir naga yang saat ini berada di peringkat nomor 1 dalam daftar naga ilahi, dan satu-satunya Xiang Fei Yiloxiang yang telah menerima warisan Pulau Selir Naga. Apa yang terjadi? Menyadari ada yang tidak beres, sosok Yiloxiang langsung muncul di atas istana. Melihat ke bawah, dia segera menemukan perbedaan di istana naga ilahi. Sebenarnya ada 2 istana yang telah diwarisi dan diturunkan tangganya lagi. Mungkinkah semua majikan mereka telah meninggal? Bagaimana ini mungkin? Sementara Yiloxiang terkejut, pewaris istana besar lainnya juga keluar untuk menyelidikinya. Dalam sekejap mata, 2 pria dan 1 wanita muncul di samping Yiloxiang. Mereka adalah 3 pelindung naga lainnya di pulau itu, pelindung angin Chen Yi, pelindung api Flan Jianhua, dan pelindung petir Xie Changxi. Bab 1128 Tantang Daftar Naga. Xiang Fei,
Apa yang terjadi? Pelindung guntur Xie Changxi bertanya. Ouyang De dan Han Tianhu yang baru diwarisi telah jatuh. Yi Luoxiang merasakannya, dan kemudian menunjuk ke arah Pulau Tianxia. Di sana, mari kita lihat. Pulau bergegas, 31 pewaris Pulau Tiangang lainnya mengikuti dari belakang. Yi Luoxiang melangkah ke Pulau Tianxia dan segera melihat Han Tianhu dan Ouyang De terbaring dalam genangan darah. Siapa yang melakukannya? Anda harus tahu bahwa di Istana Raja Naga, pewarisnya benar-benar makhluk tertinggi. Orang biasa bukanlah tandingannya, tidak peduli seberapa keras mereka berlatih, tapi sekarang mereka terbunuh, 2 orang sekaligus. Ye Bufan memandang orang-orang di depannya, mereka semua berada di alam kesempurnaan surgawi, dia merasa gugup. Dengan begitu banyak orang kuat, begitu mereka menyerang bersama, mereka tidak akan mampu bersaing. Sepertinya dia ceroboh. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya mengatur formasi terlebih dahulu, dan dia masih bisa bertarung. Tapi sekarang tidak ada cara untuk melarikan diri, dan dia hanya bisa mengambil 1 langkah pada satu waktu. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan berkata, aku membunuhnya. Petik 2. Kamu membunuhnya, yang baru berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat terkejut karena dia mampu membunuh Ouyang De pada usia seperti itu. Apa alasannya? Alasannya sangat sederhana. Jika dia ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Ye Bufan tenang dan tenang, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung sampai mati. Itu alasan yang bagus. Yi Luoxiang tiba-tiba terkikik, tapi bagaimanapun juga, kamu masih membunuh orang-orang Istana Raja Naga kami, dan kamu selalu harus mendapat penjelasan. Ye Bufan bertanya, penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Setiap tempat memiliki aturannya sendiri, dan Istana Raja Naga kita tidak terkecuali. Yi Luoxiang berkata, jika Anda, seorang pendatang baru, membunuh pewarisnya, ada 3 cara yang harus dilakukan sesuai dengan aturan Istana Raja Naga. Hidup seumur hidup. Kedua, jadilah musuh publik, dan semua pewaris akan menyerang bersama. Ketiga, jika Anda bisa mengalahkan semua pewaris di daftar Shenlong, masalah ini akan dilupakan. Sulit. Ye Bufan tersenyum tipis, tapi aku tidak punya pilihan, tantang saja. Dia memang tidak berdaya. Jika di tempat lain, dia bisa melarikan diri dengan beberapa wanita, tapi ini Istana Raja Naga, di sana tidak ada hal seperti itu. Sama sekali tidak ada jalan keluar. Jika ia bertarung sampai mati, meski kini ia telah mencapai alam kesempurnaan tingkat surga, menghadapi lebih dari 30 master dengan tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya, hasil akhirnya masih bisa dibayangkan. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, wanita dengan senyum indah di depannya memberinya rasa penindasan yang kuat. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa memilih untuk menantang peringkat naga dan bertarung 1 lawan 1 sendirian, jadi masih ada secercah harapan. Seluruh penonton gempar. Tidak ada yang menyangka pemuda ini berani menantang peringkat naga. Anda harus tahu bahwa setiap orang yang bisa masuk dalam daftar Shenlong adalah seorang master, dan orang biasa berada di luar jangkauan mereka. Dan pemuda di depannya akan menantang para master di seluruh daftar sendirian. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Ini belum pernah terjadi sejak Istana Raja Naga dibuka. Ya, keberanianmu patut dipuji. Yi Luoxiang tersenyum manis lagi, tapi itu tidak sesulit yang kamu kira, karena kamu baru saja membunuh Ouyang De, yang berada di urutan kelima dalam daftar naga, jadi kamu hanya perlu memulai tantangan dari tempat keempat. Itu saja. Mari kita mulai sekarang. Saya harap saya bisa melihat Anda di level terakhir. Setelah itu, ekspresinya kembali menjadi serius dan dia berkata kepada pewaris yang hadir, ayo pergi ke arena Raja Naga. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan melompat ke udara dan bergegas menuju Pulau Raja Naga, tidak peduli apakah Ye Bufan bisa mengikuti atau tidak. Karena ini adalah Istana Raja Naga tanpa jalan keluar, pihak lain tidak punya pilihan lain sama sekali. Jika mereka tidak menerima tantangan, mereka hanya akan mati. Yang lain mengikuti dan menuju ke Pulau Raja Naga untuk memanfaatkan situasi ini dan menonton pertunjukan. Beberapa gadis mendatangi Ye Bufan. Leng Qingqiu berkata dengan cemas, apakah mungkin? Bagaimana kalau saya melakukannya? Petik 2. Jangan khawatir,
Saya masih percaya diri bertarung sendirian. Mereka untuk yakin, lalu menarik He Suang-Suang. Mereka bergegas menuju Pulau Raja Naga bersama. Pulau Raja Naga merupakan inti dari seluruh istana Raja Naga dan merupakan pulau terbesar, dengan radius sekitar 5 km. Di tengah-tengah pulau, ada loh batu yang menjulang tinggi dengan 3 karakter tertulis di atasnya, Balai Raja Naga. Ketiga kata ini tidak hanya flamboyan, tetapi juga memiliki rasa penindasan yang besar sehingga membuat orang terdorong untuk beribadah. Di belakang loh batu terdapat istana tinggi dengan tangga 100 anak tangga menurun dari atas ke bawah, memancarkan keagungan tersendiri. Ini adalah istana Raja Naga yang bergengsi. Berbeda dengan warisan lainnya, tidak ada seorang pun di sini yang berani menantangnya sejak lama. Di depan tugu batu terdapat arena berbentuk persegi, tinggi sekitar 10 meter dan lebar 20 meter, terlihat sederhana dan khusyuk, memberikan kesan yang sangat megah. Turnamen Raja Naga, para master di peringkat naga semuanya ditentukan di sini. Ye Bufan pertama kali berhenti untuk melihat tablet batu dan istana Raja Naga. Entah kenapa, dia merasa ada kekuatan yang memanggilnya di istana Raja Naga. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan perasaan dipanggil. Sekarang jelas bukan waktunya untuk menerima warisan. Masalahnya belum terselesaikan. Begitu dia pergi, Leng Qingqiu dan yang lainnya pasti akan mengalami serangan yang kejam. Dia mengalihkan pandangannya ke arena di depannya, dan ada fluktuasi formasi yang sangat kuat. Tidak heran formasi itu masih terpelihara dengan baik setelah banyak master berkompetisi. Itu sepenuhnya karena formasi pelindung di sini. Yi Loxiang berjalan mendekat dengan sosok seksi yang bergoyang. Apakah kamu siap? Level pertama yang akan kamu hadapi adalah pelindung api istana Raja Naga kita, Fran Jianhua. Hati-hati, jangan sampai terbakar menjadi minuman bersoda. Aku akan berada di level terakhir. Aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan seorang pria muda melompat ke cincin Raja Naga. Pria ini mengenakan jubah merah, bahkan rambutnya merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura panas yang kuat. Dia tidak lain adalah pelindung api Flan Jianhua, salah satu dari 4 pelindung naga dewa, peringkat keempat dalam daftar naga dewa. Ye Bufan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia melompat ke atas ring dengan kakinya sedikit. Makan telapak tanganku. Lan Jianhua tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api besar muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi tiang api setebal ember dan ditembakkan ke arah Ye Bufan. Ye Bufan tidak takut, dia juga bertepuk tangan dan menghadapnya. Angin palem yang tajam bertabrakan dengan 2 pilar api, dan seketika aliran udara yang deras bercampur dengan nafas panas menyapu seluruh arena. Jika Anda beralih ke arena biasa dan menghadapi 2 master tingkat Sokchen tingkat surga dengan pukulan penuh, Anda akan segera berubah menjadi bubuk. Tapi tempat ini masih utuh. Setelah kekuatan kekerasan menyentuh cincin itu, segera berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan tidak mempengaruhi bagian luar cincin. Keduanya berjuang keras. Ye Bufan mundur 2 langkah, tetapi Lan Jianhua mundur 7 atau 8 langkah, membuat keputusan. Petik 2. Ini benar-benar bagus. Lan Jianhua menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya, dan kemudian berkata, tetapi jika kamu bisa mengalahkanku hanya dengan kemampuan ini, masih banyak yang harus kamu lakukan. Teriakan keras, 2 bola api muncul dari matanya, lalu berubah menjadi 2 garis api, melesat ke arah dada Ye Bufan seperti kilat. Bab 1129 Kemarahan Phoenix Api. Kedua garis api ini sepertinya tidak mengalami kebocoran suhu, namun mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya. Jika dibakar sedikit saja, kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi abu. Ya Tuhan, kungfu macam apa ini? Sangat kuat. Mata Li Huo, Tuan Pelindung Api benar-benar menggunakan trik ini. Ye Bufan sedikit terkejut, tidak menyangka pihak lain akan melakukannya. Ada kemampuan seperti itu. Tampaknya warisan istana Raja Naga memang unik. Ada kilatan cahaya dari pedang di tangannya, dan gigi naga itu berubah menjadi energi pedang yang memenuhi langit dan maju ke depan, akhirnya mampu menyelesaikan 2 garis api tersebut. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melawan. Setelah Lan Jianhua selesai berbicara,
dua garis api yang 2 kali lebih tebal dari sebelumnya muncul seperti ular spiritual. Sudah berakhir. Menurutku pemuda ini akan mengaku kalah atau dibakar menjadi abu. Pastinya tidak ada peluang untuk menang. Ini adalah mata Li Huo. Warisan pelindung naga sungguh kuat. Meskipun pemuda di depannya terus datang lagi dan lagi. Ini pernah menyegarkan pemahaman semua orang, tetapi setelah melihat metode mengejutkan yang ditunjukkan oleh Lan Jianhua, orang-orang dengan suara bulat memihaknya. Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya dengan gugup. Jika dia menghadapi mata Li Huo, dia tidak akan bisa memikirkan cara efektif apapun kecuali melarikan diri. Senyuman cerah muncul di pipi halus Yi Loxiang. Pendatang baru, saya ingin melihat trik luar biasa apa yang Anda miliki. Anda bahkan membunuh Ouyang De. Mata semua orang terfokus pada tubuh pemuda ini, ingin melihat bagaimana dia menghadapinya mata api Li. Ye Bufan tersenyum sedikit, dan kemudian berteriak dengan keras, alam es yang sangat dingin. Saat dia berteriak, seluruh arena Raja Naga langsung membeku, dan udara dingin yang tak berujung menyelimuti ruangan. Kedua garis api, yang awalnya sefleksibel ular spiritual, terjepit oleh udara dingin dan langsung melambat. Ketika dia sampai di depan Ye Bufan, dia benar-benar meleleh oleh udara dingin, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Kali ini, semua penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar bisa menggunakan keahlian unik pelindung salju Ouyang De. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa energi kacau Ye Bufan bisa berupa yin atau yang. Ketika mencapai tingkat yin tertinggi, energi itu tidak kalah dengan Ouyang De, dan bahkan lebih kuat dari energi dinginnya. Sebelumnya, dia pertama kali dibekukan oleh pohon es, dan kemudian menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menembus ke seluruh bidang es yang sangat dingin, dan dia telah sepenuhnya memahami metodenya. Dengan dukungan Chaos Ki, penggunaan medan es yang sangat dingin hanyalah masalah pemikiran. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran tadi, dia telah sepenuhnya mencuri keterampilan warisan Ouyang De. Tak hanya penonton, seluruh penerima warisan yang hadir pun dibuat kaget dengan pemandangan di hadapan mereka. Senyuman lain muncul di wajah Yi Loxiang, menarik sekali, tidak heran dia bisa membunuh Ouyang De. Yang paling menjengkelkan adalah Lan Jianhua, yang aura atribut apinya sepenuhnya tertahan oleh medan es yang sangat dingin. Alasan mengapa dia berada di peringkat keempat dalam peringkat naga adalah karena dia mengalahkan Ouyang De sebelumnya, tetapi medan es dingin ekstrim yang digunakan oleh pemuda di depannya ini lebih kuat daripada pelindung salju, yang hanya menumbangkan ketiga pandangannya. Nak, izinkan aku membiarkanmu mencoba trik pamungkasku. Di medan es yang sangat dingin, Lan Jianhua tahu bahwa semakin lama dia menunda, efektivitas tempurnya akan semakin melemah, jadi dia segera mengeluarkan senjatanya yang ditekan tanpa ragu-ragu keterampilan unik di bagian bawah kotak. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan belati merah menyala muncul di telapak tangannya. The Wrath of the Fire Phoenix. Setelah mengaum, belati itu tiba-tiba menebas ke depan, dan kemudian nyala api keluar dari ujung pedang, akhirnya berubah menjadi burung phoenix api yang besar. Li, burung phoenix api tampak hidup, dan mengeluarkan tangisan dari mulutnya. Es dan salju di sekitarnya langsung berubah menjadi ketiadaan saat sayapnya bergetar. Lepaskan aku, Lan Jianhua meraung, dan burung phoenix api mengepakkan sayapnya dan menerkam Ye Bufan dengan momentum yang mengejutkan. Bahkan dengan penghalang Raja Naga, semua penonton masih bisa merasakan kekuatan phoenix api, dan tidak bisa menahan keringat untuk pemuda ini. Tebasan es 10 mil, menghadapi burung phoenix api di depannya, Ye Bufan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengayunkan gigi naga itu ke depan dan langsung berubah menjadi pisau es yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Kemudian energi pedang yang mengejutkan bercampur dengan gelombang udara dingin menebas ke arah api phoenix di depannya. Persetan, itu adalah aksi warisan Ouyang De. Itu terlalu berlebihan, dia bahkan mempelajari ini. Orang-orang terkejut. Menghadapi atribut api Lan Jianhua, dia menggunakan es untuk mengalahkan alam adalah pilihan terbaik. Bunuh aku. Dengan raungan yang kuat, pisau es besar itu menembus langit dan langsung menghantam kepala burung phoenix api. Bah, api phoenix itu sangat kuat sehingga jika diganti dengan senjata lain, tidak akan bisa melukainya sama sekali,
dan bahkan bisa melelehkan baja dalam sekejap. Tapi yang dia hadapi sekarang adalah pisau es besar, yang berakibat fatal. Setelah mengeluarkan tangisan sedih, pisau itu langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke udara. Lapisan es yang mengelilingi pisau es juga mencair, dan kemudian gigi naga yang bersinar itu langsung menempel di tenggorokan Lan Jianhua. Aku menyerah. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari gigi naga, Lan Jianhua ketakutan sejenak. Pihak lain menunjukkan belas kasihan, jika tidak, jika pedangnya maju setengah poin, dia harus bertemu dengan Ouyang De. Karena itu, dia menundukkan kepalanya dan mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Saat ini, seluruh penonton sangat terkejut. Semua orang sangat terkejut dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Serangan pedang Ye Bufan barusan benar-benar menakutkan. Rasanya seperti jatuh dari langit. Cahaya pedang telah berlalu, tapi kekuatannya masih ada di pikiran semua orang. Menarik, memang dia memiliki beberapa kemampuan. Yi Loxiang memuji lagi, bahkan jika itu adalah Ouyang De, pedang ini tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Ye Bufan berdiri di atas cincin Raja Naga dan melihat ke bawah. Siapa selanjutnya? Setelah dia bertanya, semua orang melihat Chen Yi, pelindung angin yang berada di peringkat ketiga dalam daftar naga. Ye Bufan juga menoleh. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Meskipun dia kurus, dia memancarkan aura yang kuat. Yi Loxiang juga melihat ke atas, penjaga Feng, giliranmu. Menghadapi tatapan semua orang, Chen Yi terdiam. Sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengaku kalah. Naga Dewa, master peringkat ketiga dalam daftar, salah satu dari 4 pelindung Naga Dewa, menyerah tanpa perlawanan. Yi Loxiang sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum, pelindung Feng, apakah kamu bercanda? Ouyang De, kalau begitu biarkan dia pergi. Apa hubungan kelakuan Chen Yi dengan homo sialan itu? Chen Yi memiliki kepribadian yang keras kepala dan biasanya tidak akur dengan Ouyang De. Dia melihat ke arah Yi Loxiang, aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi aku masih belum bisa menemukan cara untuk mematahkan pedangnya sekarang, jadi aku menyerah. Pedang Ye Bufan barusan sungguh menakjubkan, aku tidak akan mampu menanggungnya sendiri. Mengapa pergi ke sana jika Anda tahu Anda akan kalah? Mempermalukan diri sendiri. Lebih baik akui kekalahan saja. Namun, pemuda ini sangat kuat sehingga dia bisa langsung menakuti pelindung angin, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat naga. Rekor ini cukup untuk dibanggakan jika tersiar kabar tentangnya. Baiklah kalau begitu, lewatlah. Yi Loxiang menoleh untuk melihat pria parubaya lain di sebelahnya. Pria ini tinggi dan kuat, tingginya sekitar 1,90 meter. Guardian Lei, kamu juga tidak akan mengaku kalah, kan? Bab 1130, Teknik 5 Ledakan Guntur. Pria parubaya berjanggut adalah Xie Changxi, pelindung petir di antara 4 pelindung naga dewa. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Yi Loxiang dan menempati urutan kedua dalam daftar naga. Saya ingin berterima kasih kepada seseorang karena telah mencoba segalanya. Bagaimana saya bisa mengaku kalah jika saya belum pernah bertarung sebelumnya? Setelah Xie Changxi selesai berbicara, dia melompat ke atas ring dengan kaki di tanah. Nak, aku akui kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat, aku akan menggunakan 5 petir terkuat untuk mencapai puncak. Kamu siap? Karakter Xie Changxi cocok dengan tanda zodiaknya kepribadiannya, dan tidak ada jejaknya. Setelah berbicara dengan sembarangan, dia mengulurkan tangannya, dan busur listrik besar muncul di telapak tangannya. 5 teknik peledakan guntur. Setelah teriakan keras, busur listrik terbang ke udara, tetapi tidak jatuh, tetapi dibagi menjadi 5, dan masing-masing mulai mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat. Busur ini melayang di udara, mengeluarkan suara guntur yang samar, dan menjadi semakin tebal, akhirnya mencapai ketebalan ember, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Nak, apakah kamu siap? Ambil teknik 5 serangan guntur milikku. Xie Changxi melambaikan tangannya, berikan padaku. Dengan teriakan ini, 5 sambaran petir sepertinya telah dipesan, dan mereka menembakkan busur setebal itu sebagai sebuah lengan, terjalin di udara. Bersama-sama,
Mereka membentuk jaring petir besar dan menyerang Ye Bufan secara langsung. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Bagaimana kamu bisa bersembunyi dari jaring guntur dan kilat? Tentu saja itu kuat. Apakah menurutmu peringkat kedua dalam daftar naga adalah pemborosan ketenaran? Di antara 4 dewa pelindung naga, pelindung petir adalah orangnya. Dia memiliki tingkat budidaya tertinggi. Saat itu, dia mampu mengalahkan semua orang dengan teknik 5 ledakan gunturnya. Manusia akan menghadapinya kali ini. Saya khawatir itu tidak akan berguna di es yang sangat dingin. Kata semua orang. Semua mata tertuju pada Ye Bufan, tapi tidak ada yang langsung mengambil kesimpulan kali ini. Karena mereka menemukan apa ini, pemuda terbaiknya adalah melakukan serangan balik, dan prediksinya gagal lagi dan lagi. Mata indah Yi Loxiang juga memperhatikan pemuda di atas panggung. Serangan keras Xie Changxi begitu hebat sehingga sangat sulit baginya untuk mengatasinya. Yang mengejutkan adalah Ye Bufan berdiri di atas panggung seolah-olah dia ketakutan. Dia tidak melakukan gerakan apapun dan membiarkan guntur dan jaring petir menimpanya. Ah! Ada seruan dari kerumunan. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Apakah dia menyerah karena mengetahui bahwa dia kalah? Boom! Suara guntur melintas, dan ketika semua orang mengira dia akan dipotong menjadi arang, mereka menemukan bahwa Ye Bufan masih berdiri utuh di sana. Pada saat yang sama, dia memegang manik besar di tangannya, yang tertutup rapat dengan busur listrik, dan guntur memancar dari waktu ke waktu. Sky Thunder Bat, senjata ajaib yang disempurnakan oleh Ye Bufan menggunakan ramuan dalam dari ular guntur bermata 3. Senjata ajaib ini tidak hanya dapat melepaskan kekuatan guntur dan kilat, tetapi juga dapat menggunakan seni hisap secara terbalik untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat serta meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu adalah gerakan yang dia gunakan barusan, menyerap semua kekuatan guntur dan kilat yang dilepaskan oleh teknik 5 ledakan guntur ke dalam manik guntur langit. Ini, bagaimana ini mungkin? Xie Changxi tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pihak lain akan langsung menyedot kekuatan petirnya. Aku tidak percaya, mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu hisap. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 5 garis petir di atas kepalanya mulai menunjukkan kekuatannya lagi, dan petir yang berderak itu jatuh seolah-olah itu gratis. Ye Bufan menjentikannya dengan ringan, dan manik-manik guntur naik ke atas kepalanya, menyerap semua guntur dan kilat. Ya Tuhan, aku tidak menyangka dia memiliki perlindungan seperti ini dan dapat mengisi daya secara otomatis. Aku merasa kali ini pemuda itu benar-benar selesai. Tidak peduli seberapa besar kapasitas maniknya, itu akan penuh. Lalu apa yang akan terjadi? Mengatasinya. Saya kira begitu. Jika Anda terus dipukuli secara pasif, cepat atau lambat Anda akan gagal. Ye Bufan, bagaimanapun, memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia terus mengamati Sky Thunder Bat di atas kepalanya dengan kesadaran spiritualnya, dan tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Meskipun Xie Changxi pandai mengendalikan kekuatan guntur dan kilat, dia jelas hanya berada di level Xiao Cheng. Jika dia lebih kuat, dia mungkin bisa membuat perubahan kualitatif pada manik guntur surgawi miliknya dan menaikkannya ke level yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, manik guntur menyerap lebih banyak petir, dan akhirnya berubah menjadi bola guntur yang mempesona, melayang di udara. Sudah berakhir. Saya pikir manik itu telah mencapai batasnya dan akan segera tidak dapat diserap. Xie Changxi jelas menyadari hal ini dan tertawa keras. Bagaimana? Apakah sudah jenuh? Saya akan lihat apa yang Anda lakukan selanjutnya. 5 guntur saya mencapai puncak. Setelah itu, dia meningkatkan intensitas pemboman, dan guntur serta kilat meledak ke arah langit. Kamu bodoh sekali, bukankah kamu mengira aku bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat? Ye, Bufan tersenyum sedikit, dan setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan memasukkan formula ajaib ke dalam Sky Thunder Bat. Ada ledakan guntur, dan busur petir yang menyilaukan dengan cepat muncul di permukaan Sky Thunder Bat. Ketebalan guntur dan kilat ini tidak setebal 5 di atas kepala, hanya saja paha orang dewasa lebih tebal, namun kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih besar. Sekilas saja sudah bisa membuat orang merasa takut dari lubuk hati yang paling dalam.
Biarkan aku pergi. Dengan teriakan nyaring, petir langsung menyambar ke arah Xie Changxi. Seluruh penonton kaget. Memang seperti itu. Mereka secara subjektif menempatkan Ye Bufan dalam situasi di mana dia hanya bisa dipukuli secara pasif, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang lain juga bisa melakukannya. Mengontrol guntur dan kilat. Ini termasuk Xie Changxi, yang baru saja mengendalikan petir untuk menyambar orang, dan dia sangat senang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan disambar petir di masa depan. Pengontrol, dia lebih sadar akan kekuatan busur listrik ini, yang benar-benar melampaui teknik 5 ledakan guntur miliknya. Dalam kepanikan, dia buru-buru melambaikan tangan kanannya dan mencoba yang terbaik untuk meletakkan jaringan listrik yang padat di depannya, berharap untuk menangkapnya. Lawan melancarkan serangan. Ternyata dia terlalu memikirkannya. Di depan busur listrik besar, jaringan listrik sangat rapuh seperti kertas, dan terkoyak dalam sekejap mata. Diikuti dengan suara keras. Terbang keluar, saya melihat Xie Changxi disambar petir dan kilat. Ini sangat brutal. Dia ditutupi asap hitam di udara, dan wajahnya tampak disapu abu dari bawah pot. Penampilannya tidak terlihat sama sekali. Rambutnya sepanjang guntur, dan bahkan janggut di wajahnya pun menonjol. Ini karena Ye Bufan penuh belas kasihan, dan akhirnya mengambil kembali sebagian besar kekuatan guntur dan kilat, jika tidak, pukulan ini akan cukup untuk membunuhnya. Terbelah menjadi ketiadaan, bahkan tulang dan ampasnya tidak tersisa. Dua pewaris datang membantunya, tetapi mereka langsung mati rasa oleh kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya, rambutnya berdiri, terlihat dari pukulan tadi, betapa dahsyatnya. Ahem, dia membuka mulutnya namun mengeluarkan 2 kepulan asap hitam. Dan berdeham, menghadap ke panggung. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Adik, aku berterima kasih atas penyerahanmu, dan aku juga berterima kasih atas belas kasihanmu." Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang yang hadir kembali sadar. Mereka baru saja benar-benar tercengang. Xie Changxi, salah satu dari 4 penjaga naga ilahi dan orang kuat peringkat kedua dalam daftar naga ilahi, sebenarnya dikalahkan oleh lawan. Di bawah guntur dan kilat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pemuda ini pasti memiliki kemampuan untuk menantang peringkat Shenlong mengalahkan 3 master utama berturut-turut. Selir naga terakhir Yiloxiang.